Oke, Pak Jamal akan mulai dengan membagikan layar sebagai berikut. IPA Ilmu Pengetahuan Alam, tema 9, zat murni dan campuran. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu zat atau benda. Ini ada pengertiannya yang sangat unik sekali. Di sekitar kita banyak terdapat benda, ada yang benda cair, benda padat, dan benda kas. Bahkan diri kita sendiri juga termasuk benda. Apa itu benda? Benda atau istilah lainnya adalah materi, adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Memiliki massa itu bisa diukur, beratnya berapa kilogram. Setiap segala sesuatu itu bisa diukur. Misalkan batu, kita sendiri bisa ditimbangkan. Kemudian menempati ruang itu adalah membutuhkan tempat untuk ada di alam semesta ini. Planet bumi, matahari semuanya membutuhkan tempat. Disebut juga menempati ruang istilahnya. Artinya benda itu bisa diukur volumenya, yakni besarnya, dan juga bisa ditimbang masanya atau berat. Ini contohnya adalah air hangat. Air hangat menempati ruang. Ruangannya adalah gelas itu sendiri dan memiliki massa, memiliki berat tertentu. Kemudian contoh yang lainnya ini adalah susu bubuk menempati ruang juga dan memiliki massa. Sudah jelas. Air hangat dan susu bubuk termasuk materi. Masih banyak contoh materi yang ada di alam semesta dan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kecap, gula, susu, kental manis, garam, pensil, rumah, pintu, rambut, upil. Pokoknya segala sesuatu yang bisa kita lihat dan kita raba itu termasuk materi. Termasuk juga yang tidak bisa terlihat. Misalnya udara. Udara juga memiliki massa, memiliki berat, dan menempati ruang juga. Jadi tidak semuanya bisa dilihat ya. Ada juga benda atau materi yang tidak bisa dilihat. Nah, sekarang materi ini ternyata bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah zat campuran. Kita akan membahas untuk bagian awal ini mengenai campuran terlebih dahulu. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun satu jenis zat saja. Misalnya ini emas. Emas ini termasuk zat tunggal karena hanya tersusun dari emas saja. Kemudian perak, ini juga gula. Kemudian garam dapur juga itu termasuk contoh-contoh zat tunggal. Karena di dalam garam itu hanya ada garam saja, di dalam gula hanya ada gula saja, di dalam emas hanya ada emas saja. Dalam perak juga hanya ada perak saja. Nah, sedangkan campuran adalah materi berupa kumpulan dua zat atau lebih. Dalam campuran sifat-sifat zat asal masih tampak, contohnya adalah ini, teh manis ini. Teh manis di dalamnya ada airnya, ada gulanya, ada juga serbuk tehnya. Jadi ini campuran dari beberapa zat penyusun. Campuran dari air ditambah gula ditambah serbuk teh. Maka ini disebut sebagai campuran. Gampang sekali ya membedakan antara zat tunggal dan campuran. Oke, selanjutnya kita fokus ke zat campuran. Apa itu zat campuran? Nah, ciri-ciri campuran. Cirinya adalah yang pertama terdiri dari campuran dua zat atau lebih. Yang kedua, sifat-sifat penyusunnya masih tampak. Misalkan tadi teh manis ya. Sifat gula apa? Manis. Sifat air apa? Cair kan? Dan tawar. Itu masih bisa terasa sama kita ketika kita minum. Oh, ini ada gulanya, ini ada airnya. Dan ada rasa tehnya juga ada. Semua masih bisa terasa, masih bisa terlihat. Kemudian tercampur melalui proses perubahan fisika, maksudnya fisiknya itu yang dicampur-campur. Kemudian komponen-komponennya dapat dipisahkan secara fisika. Nanti akan kita bahas. Ini masih bisa dipisahkan secara fisika itu dengan ada yang bisa disaring, ada yang bisa didestilasi, ada juga dengan cara-cara yang lainnya. Dan tidak mempunyai komposisi tetap. Ini ciri berikutnya. Orang yang suka gulanya banyak bisa, gulanya sedikit bisa. Sama-sama semua disebut sebagai teh manis. Oke, sekarang tadi kita sudah mengetahui bahwa materi itu terbagi menjadi dua, yakni zat tunggal dan zat campuran. Nah, ternyata campuran ini kita bisa bedakan menjadi dua jenis lagi. Yang pertama adalah campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen disebut juga sebagai larutan. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Jadi ketika dicampurkan, itu mereka larut sempurna, menyatu sempurna, sehingga tidak terlihat lagi, tidak terlihat terpisah-pisah lagi. Contohnya adalah air bercampur dengan garam, jadi air garam. Terlihat tidak garamnya kalau sudah diaduk-aduk merata? Tidak terlihat. Kalau didiamkan, ada endapan tidak? Tidak ada endapan. Kemudian tampak bening dan terasa asin, rasa garamnya masih ada. Itu berarti disebut sebagai campuran homogen atau campuran yang terlarut sempurna.
Yang kedua adalah campuran heterogen. Kalau campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak terlarut sempurna. Misalkan kita mencampurkan air bercampur dengan pasir, kita masih lihat pasirnya terpisah dari air. Bahkan nanti pasirnya mengendap. Kemudian kita campurkan antara biji kacang hijau dengan jagung. Campur-campur dalam satu wadah, masih terpisah, mereka tidak menyatu. Itu disebut sebagai campuran heterogen. Adalah air dan kecap itu campuran homogen. Karena ketika kecap dicampurkan dengan air diaduk-aduk, nanti akan tercampur sempurna. Itu contoh campuran homogen. Sedangkan contoh campuran heterogen, ini air dicampur dengan tanah. Airnya jadi keruh memang, tetapi tanahnya masih terlihat nih mengumpul di bawah-bawah sini. Kalau didiamkan lama, dia akan mengendap. Berarti ini campurannya campuran heterogen. Artinya tidak tercampur sempurna. Nah, contoh campuran homogen yang lain. Minuman serbuk buah berasal dari campuran air dan serbuk buah. Serbuk stroberi larut sempurna dalam air. Air berubah warna menghasilkan manis khas buah stroberi. Kemudian larutan oralit. Ada yang tahu oralit? Biasanya untuk diare kita minum oralit. Itu campuran dari air, gula, dan garam. Itu terlarut sempurna juga. Ada juga alkohol. Ini gambarnya ada di sini. Alkohol ini campuran antara alkohol dengan air. Alkoholnya 70%, berarti 70%-nya adalah alkohol, sisanya adalah air. Oke. Contoh campuran homogen yang lainnya adalah gula larut dalam air, garam larut dalam air, kemudian sirup, kecap, adonan kue juga termasuk campuran homogen. Susu, susu juga campuran homogen. Kemudian sabun cair, campuran semen dan air itu akan menyatu ya. Kemudian minuman teh juga tadi sudah kita bahas, itu juga campuran homogen, teh manis. Sekarang ciri-ciri campuran homogen. Zat terlarut atau hilang sempurna dalam zat pelarut tidak bisa dipisahkan menggunakan saringan, harus menggunakan proses destilasi atau cara yang lain. Kemudian zat terlarut menyebar sempurna di setiap bagian pelarut, tidak menghasilkan endapan. Kalau setelah didiamkan tidak ada endapan, berarti itu campuran homogen. Larutan adalah istilah lain untuk campuran homogen, terutama yang pelarutnya adalah air. Larutan ini ada terdiri dari pelarut, yakni air atau zat yang lainnya, dan zat yang terlarut. Zat pelarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih banyak di dalam campuran tersebut. Kalau zat terlarut jumlahnya lebih sedikit, itu bedanya. Di buku pena ada pertanyaan yang membedakan mana zat terlarut dan mana zat pelarut. Cara membedakannya sangat gampang, lihat saja mana yang lebih banyak dicampurkan di dalam campuran tersebut. Yang lebih banyak berarti itu zat yang pelarutnya. Pelarut, yang sedikit yang terlarutnya, yang keceburnya ke situ. Oke, contoh campuran heterogen. Air kopi menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Walaupun sudah kita aduk, nanti akan terlihat terpisah. Kopinya akan mengendap di bawah. Itu berarti campuran heterogen. Contoh yang lainnya adalah air dan minyak. Kalau kita aduk-aduk air dan minyak, itu tetap tidak akan menyatu. Ini gambarnya seperti ini. Tetap bisa disebut sebagai campuran, tapi campurannya adalah campuran heterogen. Beras dalam air juga tidak menyatu. Kita masih bisa melihat butiran berasnya bahkan. Contoh campuran heterogen yang lainnya adalah campuran pasir dan air, tanah dan air, batu dan air, besi dan air, dan sebagainya. Ciri-ciri campuran heterogen, zat terlarut tidak larut sempurna dalam zat pelarut, bisa dipisahkan menggunakan saringan. Nah, ini cirinya. Kalau campuran homogen itu tidak bisa disaring. Kalau campuran heterogen masih bisa disaring. Kemudian zat terlarut akan mengendap di dasar wadah atau menghasilkan endapan. Dalam campuran, zat-zat penyusunnya bisa berupa zat padat dengan zat padat. Contohnya adalah campuran kopi. Kopi, gula pasir dengan krimer, tapi belum dikasih air. Diaduk-aduk aja. Pernah mau buat kopi digabung-gabung dulu, tapi belum kita kasih air. Itu juga termasuk campuran, teman-teman. Campurannya campuran zat padat. Itu campuran heterogen ya. Kemudian zat padat dengan zat cair, contohnya gula dan air. Itu nanti menghasilkan campuran apa? Homogen atau heterogen? Garam dan air. Homogen. Ya, betul sekali Latifah dan Alisa, itu campuran homogen. Kemudian padat dengan gas, contohnya adalah udara yang dipenuhi oleh debu. Campuran homogen atau heterogen? Heterogen. Ya, betul. Latifah betul. Campuran heterogen karena kita masih bisa lihat debunya tuh terpisah dari udara kan? Tidak menyatu dengan udara. Bahkan kalau didiamkan, misalkan rumah itu didiamkan, nanti debu-debunya akan mengendap ke bawah dan nempel di teras, di atas lemari dan sebagainya. Berarti itu adalah campuran heterogen sesuai dengan cirinya. Kemudian zat cair dengan zat cair. Misalkan campuran sirup dengan air. Itu homogen atau heterogen? Sirup
Ya sirup Oke. marjan dicampur dengan air diaduk. Aduh, kok jadi. Mohon bersabar, ini ujian. Kemudian gas dengan gas. Contohnya adalah udara. Udara ini, teman-teman, udara yang kita hidup kan kita mengambil oksigen kan ya. Ternyata di udara itu tidak hanya ada oksigen, tapi juga ada nitrogen, itu yang paling banyak. Kemudian oksigen, ada karbon dioksida, itu campuran berbagai gas. Nah, kalau campuran udara itu campurannya homogen atau heterogen? Udara ya, tanpa bercampur dengan debu. Ayo. Heterogen. Hah? Heterogen. Masih homogen, betul. Karena kita tidak bisa membedakan, oh ini di udara ini oksigennya, ini nitrogennya, kan tidak bisa. Semuanya dia seperti satu aja, seperti menyatu. Oke, jadi udara termasuk contoh campuran homogen. Begitu teman-teman. Pemisahan campuran. Tadi kan salah satu ciri campuran adalah dapat dipisahkan secara fisika. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini diantaranya adalah dengan cara disaring. Itu gampang sekali, kopi disaring, nanti terpisah endapan dan airnya. Penyulingan itu apa? Pembuatan air minum dari air laut yang Pak Jamal bahas ada terjadi di Arab Saudi itu ya. Jadi air laut dipanaskan sampai airnya menguap. Setelah menguap, nanti di air yang uap airnya itu didinginkan dan berubah lagi jadi air yang tawar. Nah, itu berarti terpisah antara garam dengan air. Garam dan air. Air laut itu kan campuran juga ya, nggak campuran garam dan air. Nah, itu caranya disebut sebagai cara penyulingan. Dipanaskan sampai menguap airnya, lalu airnya didinginkan sampai berubah jadi air lagi. Itu cara penyulingan. Pengendapan, ada juga yang tadi pasir dengan air diaduk-aduk, lalu didiamkan, nanti terpisah sendiri. Yang bagian atasnya, mungkin setelah sejam atau seharian, atasnya akan bening lagi, yang bawahnya akan penuh dengan pasir. Itu cara memisahkan campuran dengan pengendapan. Ada lagi cara yang lain, sentrifugasi yang diputar-putar. Waktu kita bahas mengenai peredaran darah ya, masih ingat? Darah diputar-putar, nanti terpisah antara sel darah merah, sel darah putih, pink darah, dan plasma darah. Itu darah juga termasuk campurannya, teman-teman. Kemudian evaporasi diuapkan, kromatografi, kemudian sublimasi itu juga diuapkan dengan cara menyublim, dibuat jadi uap. Ekstraksi ini yang teman-teman ingat yang tiga ini aja, penyaringan, penyulingan, dan pengendapan. Ini sentrifugasi, evaporasi, kromatografi, sublimasi, dan ekstraksi. Ini mungkin nanti dipelajari di SMA. Cuma Pak Jamal ngasih tahu saja. Oke, ini yang tadi sudah kita bahas. Materi dibagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Dan campuran dibagi menjadi dua, menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang ternyata zat tunggal juga dibagi menjadi dua. Nah, zat tunggal dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa. Nah, ini mohon diperhatikan. Unsur itu apa? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Oksigen yang kita hidup adalah contoh zat tunggal berjenis unsur karena oksigen itu hanya oksigen saja, O2. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Nah, kalau campuran itu bisa dipisahkan dengan proses fisika tanpa melalui kimia. Nah, kalau senyawa baru bisa dipisahkan melalui reaksi kimia. Contohnya air. Air itu ternyata bisa dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Air itu terbentuk antara gabungan hidrogen, 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, selama ini manusia sudah mendata nih para ilmuwan, ada 118 unsur yang ada di bumi, bahkan di alam semesta. Ini nama-namanya, ini hidrogen, kemudian helium, ini boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorida, kalsium. Nah, ini semua adalah nama-nama unsur. Sudah disebut nih tabel periodik unsur. Kalau AU ini aurum, itu emas. Kemudian ini helium, kemudian Fe ini besi, ferrum, besi. Ini nanti teman-teman akan mempelajari ini di SMA ya. Nama-nama ini ilmu kimia namanya. Tapi yang teman-teman harus tahu bahwa ini unsur-unsur yang ada di alam semesta ini sejauh ini hanya diketahui ada 118 buah unsur. Dan semua benda yang ada di alam semesta ini, bumi, manusia, segala macam, tersusun dari gabungan unsur-unsur ini. Bahkan ada benda dari luar angkasa, jangan-jangan ada unsur baru nih dari luar angkasa. Ketika ada meteor jatuh,
diteliti ternyata penyusunnya masih di dalam 118 unsur ini. Jadi semua materi yang ada di alam semesta tersusun atas unsur-unsur tersebut. Contoh, ini tadi sudah Pak Jamal sebutkan, unsur adalah zat tunggal yang sederhana tidak bisa diuraikan, sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan. Sama-sama zat tunggal sih, tapi beda. Nah ini contohnya, water atau air. Air itu terdiri dari gabungan dua hidrogen, yang pink ini hidrogen dan yang hijau ini oksigen. Setelah mereka bergabung secara reaksi kimia, berubah jadi air. Padahal hidrogen ini gas, oksigen juga gas. Hidrogen mudah terbakar, oksigen mudah terbakar. Tetapi ketika mereka bergabung secara kimiawi membentuk air, justru malah bisa memadamkan api. Ketika unsur berubah jadi senyawa, itu sifatnya berubah. Sama sekali hilang sifat oksigen yang mudah terbakar, hilang sifatnya, kemudian oksigen yang mudah terbakar juga hilang sifatnya, berubah menjadi sifat baru dan berubah menjadi wujud baru yang disebut dengan air. Kemudian ini amonia, NH3, CO2, karbon dioksida ini yang kita hembuskan, itu karbon dioksida keluar, kemudian hidrogen peroksida, H2O2. Ini ada nama-nama kimianya ya, teman-teman akan pelajari nanti di SMA. Sekarang hanya gambaran saja. Nah, kemudian ini NaCl, natrium klorida. Ini merupakan gabungan antara natrium dan klorida bergabung. Ini klorida itu beracun ya, teman-teman, tetapi ketika sudah bergabung dengan natrium berubah menjadi unsur jadi senyawa baru yang disebut sebagai NaCl, maka ini tidak beracun. NaCl itu adalah garam dapur yang sering kita makan tiap hari. Garam dapur. Kalau teman-teman bingung, loh kan senyawa kan gabungan dari dua unsur, kenapa disebut zat tunggal? Nih Pak Jamal kasih ilustrasi begini saja ya teman-teman. Ibaratnya senyawa itu adalah gabungan dua hewan. Nah ini apa, kepalanya bebek, tubuhnya kuda. Ini editan ya, hasil Photoshop. Ini hewan tunggal tidak? Hewan tunggal. Walaupun tersusun dari gabungan dua ini apa yang bisa menggabungkan ini hanya reaksi kimia. Ini contohnya. Kemudian ada contoh yang lainnya. Ini lucu-lucu sih. Nah ini kuda dan kupu-kupu. Nah ini jatuh tunggal juga ini. Satu. Jadi itu bedanya antara campuran dan senyawa ya. Kalau kupu-kupu bercampur dengan kuda zebra, tapi terpisah, kupu-kupu terbang, kuda zebra jalan di situ. Nah itu disebut sebagai campuran. Kupu-kupu bercampur dengan kuda zebra, menyatu. Tetapi kalau begini menyatu menjadi senyawa itu nyawanya satu ya ini teman-teman. Ibaratnya itu nyawanya satu. Ini disebut sebagai hewan tunggal, walaupun ada kupu-kupu, ada bagian kupu-kupu dan ada bagian kudanya. Itu yang apa namanya, kalau teman-teman bingung kenapa kok bisa disebut zat tunggal, kan senyawa gabungan dari dua unsur gitu. Ini apa dan apa ini? Monyet dan burung. Ini ibaratnya ya teman-teman, ibarat. Ini yang lebih aneh lagi nih. Bebek dan gajah. Nah, contoh beberapa zat tunggal yang kita sering temui ini. Natrium klorida, nama kimianya natrium klorida, kalau nama sehari-harinya garam. Sukrosa, ini pemanis gula ya. Kemudian asam klorida, ini HCl, ini pembersih lantai. Bahkan ada di dalam lambung kita juga. Kemudian air hidrogen oksida, dihidrogen oksida itu namanya. Nama sehari-harinya air. Urea ini rumus kimianya berarti kan kalau begini H2O berarti terdiri dari campuran dua hidrogen dan satu oksigen. Kalau HCl satu hidrogen dan satu klorida. Begitu teman-teman. Yang paling banyak sekali ini sukrosa atau gula nih. Gula ini karbonnya ada 12 dalam tiap satunya ya. Hidrogennya ada 22, oksigennya ada 11. Wow, banyak sekali. Tapi mereka bayangkan kalau karbon itu adalah bebek, hidrogen kuda, oksigen gajah. Ada 11 gajah bersatu, kemudian 22 kuda dan 12 bebek menyatu jadi bentuknya seperti apa. Itu sangat aneh sekali kalau di Photoshopkan. Oke, ciri-ciri senyawa. Ini penyusunnya disusun oleh dua atau lebih unsur. Sifat senyawa beda dengan unsur-unsur penyusunnya. Tadi sudah Pak Jamal jelaskan yang tadinya beracun, tapi kalau sudah berubah jadi senyawa menjadi tidak beracun. Contohnya begitu. Kemudian terbentuknya melalui reaksi kimia, tidak bisa perubahan fisika biasa.
Kemudian perbandingan massa penyusunnya tetap, misalkan 2 hidrogen dan 1 oksigen, tetap segitu. 2 hidrogen, 1 oksigen. Kemudian cara pemisahannya hanya bisa dipisahkan melalui reaksi kimia, tidak bisa dengan disaring, tidak bisa dengan diendapkan, dan tidak bisa dengan proses-proses fisika yang lainnya. Ini kalau mau dibedakan dengan campuran ya, kalau campuran berbagai barang, berbagai zat, kemudian sifat campuran setelah bercampur, sifat-sifat yang pencampurnya masih ada. Kalau manis ya masih terasa manisnya, kalau asin masih terasa asinnya. Kalau gula dan garam dicampurkan, asin dan manisnya akan terasa dua-duanya. Oke, ini tadi sudah Pak bahas sebenarnya. Senyawa itu merupakan zat tunggal, sedangkan campuran itu merupakan bukan zat tunggal, dia campuran. Kemudian jenis campuran berdasarkan zat tunggal penyusunnya. Jadi ada campuran antara unsur dengan unsur, oksigen dengan nitrogen bercampur tetapi tidak menyatu, disebut sebagai campuran yang ada di udara itu tadi. Sekarang unsur dengan senyawa, air mineral tuh yang aqua, le mineral itu unsurnya adalah di dalamnya itu ada kalsiumnya itu unsur, kemudian senyawanya adalah air. Jadi kalsium ditambah dengan air jadi air mineral. Itu contoh gabungan campuran antara unsur dan senyawa. Sedangkan senyawa dan senyawa banyak sekali. Garam itu senyawa bercampur dengan air juga senyawa. Jadi senyawa dengan senyawa. Oke, selanjutnya ini contoh campuran antara dua zat. Kunyit ini senyawanya sudah campuran lagi ini. Dicampurkan dengan air. Itu bisa digunakan untuk membuat batik kalau di Indonesia. Ini ada di pelajaran SBDP ya, batik jumputan. Nanti kita akan pelajari untuk yang SBDP. Selesai. Di pembelajaran untuk tema 9 itu hanya ini nih. Materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa. Campuran dibagi menjadi campuran homogen dan heterogen. Teman-teman harus bisa membedakan mana zat tunggal, mana campuran, mana unsur, mana senyawa, mana contoh-contohnya, kemudian campuran homogen juga apa contoh-contohnya. Inti dari pembelajaran IPA tema 9 hanya itu saja. Gampang? Gampang ya? Gampang ya, mudah-mudahan gampang. Oke, sebelum Pak Jamal lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa membedakan antara campuran dan senyawa? Kalau Pak Jamal punya bakso itu campuran atau senyawa? Campuran ya? Di situ ada airnya, ada tepungnya, ada dagingnya. Daging itu campuran banyak protein itu sebenarnya. Protein, lemak segala macam campur. Wah, itu sudah sangat namanya. Allah itu lebih melihat kepada jiwa dan hati kita, bukan melihat kepada fisik kita. Fisik kita ini nanti kalau kita sudah meninggal akan diubah lagi sama alam, berubah menjadi mungkin akan jadi tanaman. Mungkin ini yang hidung, yang pipi atau kuping Pak Jamal ini berubah jadi tanah, berubah jadi tanaman, nanti berubah bisa di sini kan ada kalsiumnya juga, ada zat besinya juga. Bisa-bisa besi ini berubah jadi mobil nih kuping Pak Jamal. Zat besi yang ada di kuping Pak Jamal gitu. Jadi ini apa yang ada di tubuh kita ini akan ditinggalkan di dunia ini, yang akan dinilai dan akan kembali kepada Allah adalah jiwa kita, roh kita. Begitu teman-teman. Siapa yang berani jawab? Boleh siapa saja. Sebutkan salah satu contoh dari unsur. Unsur tunggal emas. Oksigen, emas. Bagus sekali. Sebutkan contoh dari senyawa. Ya, senyawa yang tadi gabungan unsur tapi tetap menyatu menjadi satu molekul, satu benda. Air, kecap. Ya, betul, air. Kalau kecap bukan senyawa karena kecap itu sudah ada gulanya, nah garam ya. Kalau kecap itu sudah Garam. banyak campuran. Gula apa gula? Gula betul. Gula juga. Ada lagi? Apa? Teh bukan senyawa karena teh itu sudah campuran banyak sekali. Ada taninnya, pokoknya banyak lah. Nah, teh bukan termasuk yang senyawa. Senyawa itu yang sederhana lah. Kalau ada juga Kalau buah, Pak? buah-buahan itu termasuk campuran.